Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024. Saya masih mau membahas fenomena Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam, yang kemarin menerima rombongan puluhan orang dari petisi 100 yang ingin melengsarkan Pak Jokowi. Bahasa kerennya memakzulkan. Ada yang ingin saya pertegas lagi di video ini. Seandainya peristiwa itu terjadi di era Orde Baru, eranya Pak Harto, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Pak Harto terhadap Pak Mahfud MD? Gak usah jauh-jauh, seandainya itu terjadi di Arab Saudi atau di negara lain yang presidennya tegas dan keras, apalagi di Korut ya. Mungkin hari ini sudah tinggal nama ya, Pak Mahfud MD. Ketika itu terjadi di eranya Pak Harto, saya kira Pak Mahfud juga mungkin hari ini sudah tidak duduk sebagai Menko Polhukam. Saya pastikan itu. Lah ya, bagaimana mungkin Pak Mahfud MD ketika itu menerima rombongan tersebut dalam posisi resmi sebagai Menko Polhukam, diterima di ruang kerjanya, di kantornya. Tahu Menko Polhukam, menteri itu siapa sih? Menteri itu adalah pembantu presiden, tangan kanannya presiden. Ada gerombolan orang yang datang, izin datang bertemu untuk menurunkan presidennya, bosnya, pemimpinnya. Presiden kan bosnya Pak Mahfud MD, pemimpinnya. Kemudian tiba-tiba diterima dengan baik, diajak diskusi, dikasih tahu step-stepnya itu. Lucu kan? Lucu-lucu patok. Nah ya, bukannya kemudian ditolak dan dikasih warning, tapi malah diterima dengan baik, dikasih masukan-masukan itu. Ini caranya begini, ini butuh waktu sekian lama. Allah kari. Nah itu kan saya ibaratkan lagi, ibarat dia penunggu rumah, ditugaskan oleh bosnya, pemilik rumah, untuk menjaga keamanan di rumah itu. Kemudian ada surat dari gerombolan perampok yang datang berambisi untuk membunuh sang pemimpin, sang tuan rumah, bosnya, yang bertanggung jawab di rumah itu, pemiliknya. Bukannya diusir atau minta tolong security untuk nangkap mereka gitu ya, tapi malah diterima dengan baik dan dikasih tahu. Ini mas perampok ya, saya biarkan begitu aja lah. Ya karena pemakzulan presiden itu kan sama dengan gerakan makar, ingin menurunkan presiden di tengah jalan kan masuk kategori makar menurut saya. Kategori ingin menjatuhkan presiden di tengah jalan, ya bahasa konstitusional atau tidak terserah. Tapi itu adalah gerakan makar, ingin menjatuhkan presiden di tengah jalan. Itu tadi. Ibarat perampok datang, diterima dengan baik, dikasih suguhan, dikasih wedang, ya. Diajak diskusi. Oh susah mas, berarti kalau mau merampok bos saya hari-hari ini waktunya mepet, besok aja. Ini saya kasih tahu ya, caranya etapenya begini. Kamu datang lewat pintu ini ini pintu rumahnya ini yang biasa dilalui oleh Pak Presiden ini. Nah, ini kalau sudah kamu lalui semua, kamu bisa masuk ke ruangannya bos saya, pimpinan saya. Kamu baru bisa
membunuh pimpinan saya, merampok harta benda di rumah ini. Kan kasarannya kan seperti itu kalau kita mau menyederhanakan persoalan contoh gitu ya. Nah ya, kalau saya jadi Pak Jokowi udah, kamu apa-apaan sih Pak Mahfud, saya percaya menjadi Menko Polhukam lah. Maling-maling mau makar, mau memakzulkan saya kok diterima di ruanganmu, dikasih makan minum, malah dikasih tahu jalan-jalannya sih gimana? Kamu membunuh saya, kamu setuju dengan perampok-perampok itu saya dimakzulkan, kan begitu. Nggak tahu Pak Jokowi baik banget memang ya Pak Jokowi loh. Kayak gini aja masih banyak yang menuduh beliau gila kekuasaan, otoriter dan lain sebagainya. Apapun pilihan partai politiknya, hari ini saya masih tetap bersama Pak Jokowi. Karena beliau adalah presiden yang sah, yang bisa menentukan abang hijaunya negara ini. Saat setidaknya hari ini. Saya sekali lagi nggak bisa menerima sikap yang telah dilakukan oleh Pak Mahfud MD, yang kemudian ditangkap bola itu oleh Puan Maharani melalui wawancara dengan media, yang mempersilahkan juga kalau ada rakyat aspirasi ingin maksudin gitu. Jadi kalau kemudian ada pihak yang mencurigai Pak Mahfud MD bersekongkol dengan mereka dalam konteks arah pemakzulan Presiden Jokowi di tengah jalan, sangat wajar, sah dari sikap yang dilakukannya itu. Kalau ada pihak yang mengatakan begitu. Tapi lagi-lagi beliau bukan politisi. Apa yang dilakukan itu secara politik ya, dia kan cawapres, cawapresnya Pak Ganjar. Itu jelas menghancurkan reputasi dan membahayakan kredibilitas keamanan negara. Telah memberikan lampu hijau, menggelar karpet merah kepada para orang-orang yang ingin menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan. Coba kalau dia politisi pada saat itu nggak usah babi ibu di luar pintu Menko Polhukam, Anda marah-marah kepada mereka. Ini orang-orang nggak jelas gitu. Sampaikan ke wartawan mau maksudin Jokowi, saya yang bela walaupun saya capres berbeda dengan Pak Jokowi. Mestinya begitu, tegas. Oke ya. Yang terakhir, ya untung di Indonesia, negara yang sangat demokratis, apa-apa dibolehin, orang teriak-teriak khilafah juga masih dibiarin gitu ya. Kita lihat saja. Untung, sekali lagi untung bukan di eranya Pak Soeharto almarhum. Kalau di eranya Pak Harto, ada menteri kalau terima gerombolan mau melengsarkan beliau, ya pasti udah ditangkap lah semuanya. Menteri yang ditangkap, orang-orangnya ditangkap. Bukan dikasih hati, dikasih rempelak, dikasih pedang kopi, dibukakan jalan, dikasih tahu malah lo stempnya. Aduh ya perampoknya Ciglongan, Carwong Banyumas. Perampoknya ya, oh yes, terima kasih. Besok akan kita pelajari di jalan-jalan menuju rumah sang presiden. Kita hajar, kita curi kekuasaannya. Allah ya karim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.